Pagi itu ibu kota belum sepenuhnya bangun ketika kabar pembekuan bea cukai menyebar seperti api di musim kemarau. Surat keputusan berstempel negara bocor ke media sebelum matahari terbit, menciptakan kepanikan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Pelabuhan terbesar mendadak sunyi, ribuan kontainer tertahan, kren berhenti bergerak, dan sirene kapal hanya terdengar sesekali seperti ratapan panjang dari sistem yang tiba-tiba lumpuh. Para pegawai bea cukai datang bekerja tanpa kejelasan. Kartu akses mereka tak lagi berfungsi, server dimatikan, dan perintah satu-satunya yang mereka terima hanyalah kalimat singkat, seluruh kegiatan dibekukan sampai batas waktu tidak ditentukan. Di ruang-ruang redaksi, angka 637 triliun rupiah mulai beredar tanpa penjelasan resmi. Jumlah itu terlalu besar untuk sekadar isu, terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Publik mencium aroma skandal kelas raksasa. Pemerintah akhirnya muncul lewat konferensi pers singkat. Dengan wajah tegang, juru bicara menyebut indikasi pelanggaran sistemik dan potensi kebocoran anggaran terbesar dalam sejarah negara. Di saat semua mata tertuju pada krisis, satu nama mulai berbisik dari balik layar kekuasaan, Purbaya. Tak ada pernyataan, tak ada tampil di media, namun pergerakan pasar mencatat sesuatu yang aneh. Saham perusahaan-perusahaan yang terhubung ke jaringan Purbaya justru menguat. Dana segar mengalir, proyek-proyek besar tak tersentuh pembekuan, bahkan beberapa sektor logistik terlihat tetap beroperasi diam-diam. Di Pusat Data Keuangan Nasional, alarm audit berbunyi nyaris bersamaan dengan pengumuman pembekuan. Rekening-rekening lama yang mati mendadak aktif, memindahkan dana dalam jumlah yang sulit dipercaya. Seorang pejabat senior menatap layar dengan tangan gemetar. Ia tahu, keputusan membekukan bea cukai bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi membuka kotak Pandora yang selama ini dijaga rapat-rapat. Rakyat merasakan dampaknya tanpa sempat memahami sebabnya. Harga barang impor melonjak, suku cadang langka, dan antrean panjang mulai terlihat di kawasan industri. Namun di balik kekacauan itu, ada ironi yang tak terucap. Negara seperti kehilangan gerbangnya, tetapi uang justru mengalir deras di tempat lain. Sore harinya, sebuah jet pribadi mendarat tanpa liputan. Dari dalamnya keluar Purbaya, rapi, tenang, seolah pembekuan bea cukai bukan badai, melainkan peluang. Di hari pertama pembekuan itu, semua belum tahu bahwa keputusan tersebut akan mengubah peta kekuasaan ekonomi negeri untuk selamanya. Kabut tipis masih menggantung di kawasan pelabuhan timur ketika truk investigasi negara memasuki area gudang tua yang nyaris terlupakan. Disinilah, menurut laporan anonim, kunci dari kekacauan nasional itu disimpan bertahun-tahun. Gudang tersebut tampak biasa dari luar, tapi di dalamnya tersusun dokumen fisik dan server cadangan yang tak pernah tercatat dalam sistem resmi. Debu tebal menutupi rak besi, seakan sengaja dibiarkan agar tidak menarik perhatian. Tim audit menemukan berkas pengapalan dengan kode yang tak dikenal. Nilainya kecil satu per satu, namun jika dijumlahkan, membentuk pola aliran dana raksasa yang mengalir keluar dari jalur resmi. Setiap dokumen menyebutkan alasan yang sama, biaya percepatan layanan. Kalimat itu muncul ribuan kali, menjadi mantra pembenaran untuk pungutan yang tak pernah masuk kas negara. Nama-nama perusahaan cangkang mulai terungkap. Mereka berdiri hanya di atas kertas, tak punya kantor, tak punya karyawan, namun menerima aliran dana rutin selama lebih dari 1 dekade. Ketika sistem lama dihidupkan kembali, layar menampilkan grafik menanjak yang membuat semua yang hadir terdiam. Total angka itu mendekati 637 triliun rupiah, jumlah yang selama ini disebut mustahil untuk disembunyikan. Seorang analis muda menyadari, sesuatu yang lebih mengkhawatirkan, sebagian dana tidak menghilang ke luar negeri, melainkan kembali berputar ke dalam negeri lewat jalur investasi yang tampak legal. Jejak itu selalu berakhir pada satu persimpangan yang sama. Rekening perantara, dana talangan, dan lembaga investasi bayangan yang memiliki penghubung tak langsung ke lingkaran Purbaya. Tak ada tanda tangan langsung, tak ada bukti kasar. Hanya sistem yang rapi, terlalu rapi, seolah dirancang oleh orang yang memahami hukum sekaligus celahnya. Berita penemuan gudang itu bocor ke publik. Media menyebutnya, Gudang Timur, simbol rahasia negara yang selama ini terkubur di balik prosedur bea dan cukai. Tekanan publik meningkat drastis. Tagar tuntutan pembongkaran total bea cukai menempati puncak percakapan nasional selama berhari-hari. Sementara itu, Purbaya tetap diam.
Ia justru mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemodal besar, menawarkan stabilitas di tengah kekacauan. Hari itu, penyidik menyadari satu hal yang menggetarkan. Gudang Timur bukan awal kejahatan, melainkan hanya pintu masuk menuju jaringan kekuasaan yang jauh lebih besar. Nama Purbaya kini tak lagi sekadar bisikan. Media mulai menyebutnya sebagai simpul terbesar dalam peta keuangan nasional, sosok yang selalu muncul di antara angka-angka yang tak bisa dijelaskan. Ia bukan pejabat aktif, bukan pula konglomerat yang sering tampil di halaman depan. Namun setiap krisis besar selalu berakhir dengan satu kesimpulan yang sama, Purbaya ada di sana, mengendalikan arah. Di hari ketiga pembekuan bea cukai, Kantor Pusat Keuangan Negara mencatat fenomena aneh. Likuiditas beberapa bank justru meningkat drastis, seolah dihujani dana segar dari sumber tak terlihat. Audit internal menemukan aliran masuk berbentuk dana pasar jangka pendek. Legal secara aturan, tapi muncul tepat saat negara berada di ambang kekacauan logistik. Purbaya mulai bergerak ke ruang publik dengan sangat terukur. Ia tak membela bea cukai, tak menyalahkan pemerintah, hanya berbicara tentang stabilitas nasional dan ketahanan ekonomi. Pernyataannya sederhana, namun ampuh menenangkan pasar. Nilai tukar menguat, indeks naik, dan kepercayaan investor perlahan kembali, seolah krisis telah dijinakkan. Di balik layar, jaringan keuangan yang terhubung dengannya bekerja tanpa henti. Rekening demi rekening menerima suntikan dana, membuka jalur distribusi baru yang tak tersentuh pembekuan. Beberapa perusahaan logistik swasta diam-diam mendapat izin khusus. Mereka bergerak cepat, membawa impor penting dengan imbalan yang tak pernah dijelaskan ke publik. Rakyat mulai terbelah. Sebagian melihat Purbaya sebagai penyelamat ekonomi, sementara yang lain mencium bau permainan lama yang dibungkus jargon nasionalisme. Di ruang kerja seorang jaksa senior, papan analisis penuh dengan garis merah. Semua jalur selalu bermuara pada Purbaya, tapi tak satu pun bukti cukup kuat untuk menjeratnya. Masalahnya bukan apakah Purbaya terlibat, melainkan seberapa dalam ia telah menanamkan pengaruhnya ke dalam sistem negara. Semakin lama bea cukai dibekukan, semakin kuat posisi Purbaya. Setiap hari tanpa kepastian adalah hari keuntungan baginya. Pada titik itu, penyidik menyadari kenyataan pahit, negeri ini mungkin sedang diselamatkan oleh orang yang sama dengan yang merancang kekacauan. Angka 637 triliun rupiah akhirnya muncul secara resmi dalam laporan negara. Bukan sebagai rumor, melainkan sebagai temuan awal audit nasional yang diumumkan dengan suara bergetar. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa dana itu bukan hilang dalam satu peristiwa, melainkan terkikis perlahan selama bertahun-tahun lewat ribuan transaksi kecil. Setiap transaksi lolos karena mematuhi aturan teknis, namun melanggar tujuan hukum. Sistem bekerja sempurna, justru karena disalahgunakan. Secara cerdas, sebagian dana terlihat mengendap di rekening luar negeri, namun mayoritasnya kembali ke dalam negeri melalui jalur investasi, obligasi, dan dana talangan. Skema itu membuat uang negara tampak seperti modal swasta. Ketika kembali, ia tak lagi bisa disentuh oleh mekanisme pengawasan lama. Pejabat keuangan saling menyalahkan. Tak seorang pun mau mengakui bahwa sistem dibangun dengan celah sebesar itu. Pembekuan bea cukai yang semula dianggap solusi, kini dipertanyakan. Tanpa lembaga itu, negara justru kehilangan kontrol atas arus barang dan uang. Namun di sisi lain, proyek-proyek raksasa tetap berjalan. Pelabuhan alternatif dibangun, jalan logistik baru dibuka, dan pendanaan semuanya lancar. Nama Purbaya kembali muncul dalam setiap laporan pembiayaan. Tak sebagai tersangka, melainkan sebagai penjamin stabilitas. Para analis mulai menyebutnya paradoks nasional. Orang yang diuntungkan dari krisis, sekaligus orang yang paling mampu meredam dampaknya. Di ruang sidang tertutup, seorang menteri bertanya dengan suara rendah, apakah 637 triliun rupiah itu masih bisa kembali ke negara? Tak ada jawaban pasti. Yang jelas, uang itu telah berubah wujud, bercampur dengan kepentingan dan kekuasaan. Malam itu, laporan audit ditutup dengan catatan halus tapi mengancam, pengendali utama arus dana belum tersentuh. Tanpa bea cukai, negeri seperti kehilangan pintu depan dan belakang sekaligus. Barang masuk dan keluar lewat jalur abu-abu, membuat negara hanya bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan. Pelabuhan resmi sepi, tetapi dermaga kecil justru hidup. Kapal-kapal berlabuh malam hari, berpindah muatan tanpa sorotan kamera atau catatan negara. Di pasar, dampaknya terasa nyata.
Harga barang impor melonjak, obat langka, dan bahan baku industri tersendat, memaksa pabrik mengurangi jam kerja. Ironisnya, beberapa perusahaan justru tumbuh pesat. Mereka punya akses logistik sendiri, jalur distribusi yang tak tercantum dalam peta resmi. Bisik-bisik di kalangan pelaku usaha menyebut satu nama yang sama. Jika ingin tetap beroperasi di tengah kekacauan, mereka harus berada di lingkaran Purbaya. Pemerintah mencoba membuat aturan darurat, tetapi tanpa bea cukai, pengawasan hanya sebatas kertas. Negara seperti berlari tanpa kaki. Di media sosial, rakyat mempertanyakan untuk siapa pembekuan ini sebenarnya dibuat. Apakah demi keadilan, atau demi mengalihkan kendali? Purbaya muncul kembali di Forum Ekonomi Nasional. Kali ini ia berbicara lebih terang-terangan tentang perlunya sistem baru yang lebih fleksibel dan modern. Usul itu terdengar rasional, bahkan visioner. Tanpa disadari banyak orang, itulah cetak biru pengganti bea cukai versi lama. Lembaga-lembaga alternatif mulai dibentuk. Statusnya swasta, namun fungsinya menyerupai negara, bergerak cepat tanpa prosedur berlapis. Dana mengalir deras ke institusi baru itu. Jumlahnya tak pernah dipublikasikan, tetapi cukup untuk membuat sistem lama semakin tertinggal. Para penyidik sadar, semakin lama kekosongan ini dibiarkan, semakin sulit bagi negara untuk mengambil kembali kendali. Hari itu, jelas bahwa pembekuan bea cukai bukan hanya krisis administratif, melainkan titik awal perubahan kekuasaan ekonomi nasional. Negeri itu tiba-tiba basah oleh aliran uang. Di tengah kekacauan logistik dan ketidakpastian hukum, proyek-proyek besar justru bermunculan seperti jamur di musim hujan. Purbaya kini tak lagi bergerak di balik layar. Ia berdiri di panggung resmi, menandatangani kerjasama, menyalurkan dana, dan berbicara atas nama kepentingan nasional. Dana bantuan mengalir ke daerah-daerah yang paling terdampak pembekuan bea cukai. Jalan diperbaiki, gudang dibangun, dan ribuan tenaga kerja kembali memperoleh penghasilan. Media mulai menyebutnya banjir duit. Angkanya tak pernah rincin, namun cukup besar untuk membuat APBN terlihat kecil di beberapa sektor. Para kepala daerah menyambutnya sebagai penyelamat. Mereka tak peduli asal dana, selama proyek berjalan dan ekonomi lokal bergerak. Namun di belakang senyuman peresmian, muncul kekhawatiran sunyi. Dana itu datang dengan syarat tak tertulis, tapi sangat mengikat. Setiap proyek wajib terhubung ke jaringan distribusi tertentu. Setiap jalur logistik harus melewati sistem yang dikendalikan kelompok sama. Perlahan, negara seolah menyerahkan fungsi-fungsinya pada mekanisme baru yang lebih cepat, lebih efisien, namun minim kontrol publik. Purbaya berbicara tentang kecepatan vs birokrasi. Banyak yang setuju, lupa bahwa kecepatan tanpa pengawasan bisa menjadi senjata. Seorang pejabat keuangan berani berkata di rapat tertutup bahwa negara sedang diselamatkan dengan uangnya sendiri. Masalahnya, uang itu telah berubah menjadi alat tawar. Siapa yang menguasainya, menguasai keputusan. Di jalan-jalan, rakyat merasakan perbaikan. Itu membuat pertanyaan tentang sumber dana terdengar tidak penting bagi sebagian orang. Di titik itu, Purbaya bukan sekadar tokoh finansial, melainkan poros baru kekuasaan ekonomi negeri. Di tengah euforia banjir dana, muncul perlawanan yang nyaris tak terdengar. Bukan dari politisi besar, melainkan dari seorang penyidik muda yang bekerja dalam senyap. Ia tak punya jabatan tinggi, tak punya akses media, hanya kesabaran dan kemampuan membaca pola keuangan yang tak disukai banyak orang. Saat lembaga lain sibuk memadamkan krisis, ia justru menelusuri dokumen lama yang dianggap tak relevan setelah bea cukai dibekukan. Dari arsip usang itu, ia menemukan jejak awal skema pengalihan dana yang dibangun jauh sebelum krisis terjadi. Skema itu menunjukkan bahwa pembekuan bea cukai bukan reaksi, melainkan pemicu yang sudah diperhitungkan. Ada rapat-rapat rahasia, studi kelayakan internal, dan simulasi yang secara presisi menggambarkan kekacauan hari ini. Nama Purbaya muncul dalam bentuk catatan samar, notulen tak bertanda tangan, dan rekomendasi kebijakan yang tampak netral. Tak ada bukti pidana langsung. Justru itulah yang membuat skema ini hampir sempurna, semua dilakukan lewat keputusan legal. Penyidik itu menyadari bahwa hukum telah dipakai sebagai tameng, bukan alat keadilan. Ia mencoba menyusun laporan awal, namun 2 kali dikembalikan dengan alasan, situasi nasional belum kondusif. Setiap penolakan diiringi peringatan halus agar ia tak melangkah terlalu jauh. Namun justru disitulah ia yakin,
kebenaran yang disentuhnya terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Malam itu, ia memutuskan satu hal, jika sistem tak mau mendengar, publiklah yang harus tahu. Kongres Darurat Nasional digelar dengan pengamanan maksimal. Gedung parlemen dipenuhi aparat, sementara rakyat hanya bisa mengikuti dari layar-layar besar di ruang publik. Para pejabat datang dengan wajah tegang. Tidak ada senyum basa-basi, karena semua tahu sidang ini bukan sekadar formalitas, melainkan pertaruhan arah negeri. Isu pembekuan bea cukai dan 637 triliun rupiah menjadi agenda utama. Kata-kata krisis dan darurat diulang hingga terdengar hampa. Beberapa anggota parlemen menuntut pengaktifan kembali bea cukai secara penuh. Yang lain justru mengusulkan pembubaran permanen dan pembentukan sistem baru. Di balik perdebatan itu, satu kursi menjadi pusat perhatian. Purbaya duduk tenang sebagai saksi ahli, bukan terdakwa. Ketika diberi kesempatan bicara, ia tidak membela diri, tidak menyerang siapapun. Ia hanya mempresentasikan data, grafik, dan solusi. Ia menunjukkan bagaimana ekonomi tetap berjalan selama pembekuan, berkat dana talangan dan jalur distribusi alternatif. Setiap angka yang ia paparkan membuat ruangan terdiam. Krisis memang nyata, tetapi stabilitas juga fakta yang tak bisa dibantah. Beberapa pejabat mulai berubah sikap. Dari keras menjadi ragu, dari ragu menjadi setuju diam-diam. Di ruang kontrol media, narasi mulai bergeser. Purbaya tak lagi disebut bagian dari masalah, melainkan kunci penyelesaian. Namun di balkon lantai atas, penyidik muda itu memperhatikan satu detail kecil. Sumber dana yang dipakai Purbaya tak pernah disentuh pertanyaan siapapun. Ia menyadari bahwa kongres ini mungkin bukan tempat kebenaran dibuka, melainkan panggung legitimasi kekuasaan baru. Hari itu, tanpa palu diketuk pun, arah negeri mulai digeser perlahan. Tekanan untuk membuka kebenaran justru memuncak setelah kongres usai. Publik merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang sengaja dilewatkan tanpa pembahasan. Penyidik muda itu mulai bergerak di luar jalur resmi. Ia menyusun kronologi sendiri, menghubungkan kebijakan, waktu, dan aliran dana yang selama ini tampak terpisah. Ia menemukan bahwa 637 triliun rupiah bukan sekadar angka kebocoran, melainkan fondasi kekuatan. Uang itu memberi daya tawar pada siapapun yang mengendalikannya. Setiap krisis kecil yang terjadi setelah pembekuan selalu diikuti solusi cepat dari jaringan yang sama. Polanya terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Dokumen internal menunjukkan bahwa tanpa disadari, negara mulai menyesuaikan kebijakan agar sejalan dengan sistem baru yang sudah berjalan. Keputusan-keputusan penting tak lagi lahir dari lembaga negara, melainkan dari kesepakatan informal yang difasilitasi dana. Purbaya tak pernah memerintah, tak pernah memaksa. Ia hanya menyediakan jalan termudah di saat negara kehabisan pilihan. Di titik itulah penyidik memahami harga sebuah kebenaran. Mengungkapnya berarti mengguncang stabilitas yang baru saja dibangun. Sebagian pejabat memilih diam. Mereka sadar, kebenaran kadang lebih berbahaya daripada kebohongan dalam jangka pendek. Di luar gedung-gedung kekuasaan, rakyat menikmati hasil banjir dana. Lapangan kerja ada, harga mulai stabil, dan pembangunan terlihat nyata. Pertanyaan tentang asal 637 triliun rupiah perlahan dianggap mengganggu kenyamanan bersama. Namun bagi sang penyidik, diam berarti menyerahkan masa depan pada sistem tanpa akuntabilitas. Malam itu, ia mengirim satu berkas ke media independen, sadar bahwa setelah ini, tak ada jalan kembali. Bea cukai akhirnya dibuka kembali dengan wajah baru. Struktur lama dipangkas, sistem digital diperbarui, dan sebagian besar kewenangan diserahkan pada mekanisme yang disebut lebih modern. Pemerintah menyebutnya reformasi total. Publik melihatnya sebagai kembali normal, meski tak semua menyadari apa yang benar-benar berubah. 637 triliun rupiah tak pernah disebut lagi secara gamblang. Ia tersebar dalam laporan, terpecah dalam proyek, dan larut dalam pertumbuhan ekonomi. Tak ada konferensi pengembalian uang negara, tak ada pengumuman penyelesaian skandal. Semua seolah selesai dengan sendirinya. Purbaya kini duduk di pusat pengambilan keputusan ekonomi nasional. Bukan sebagai penguasa resmi, melainkan sebagai penentu arah. Ia dipuji sebagai stabilisator, visioner, dan tokoh yang mampu menyelamatkan negeri dari kekacauan besar. Namun di balik pujian itu, negara telah berubah. Fungsi publik dan kepentingan finansial semakin sulit dibedakan. Penyidik muda itu menghilang dari pemberitaan.
Laporannya tak pernah dibantah, tapi juga tak pernah ditindaklanjuti. Sebagian orang percaya kebenaran telah dikorbankan demi stabilitas. Sebagian lain yakin stabilitas adalah bentuk kebenaran itu sendiri. Rakyat menjalani hidup dengan fasilitas baru dan lapangan kerja yang kembali terbuka. Tapi di sudut-sudut sunyi birokrasi, pertanyaan lama masih bergaung, siapa pemilik sesungguhnya uang itu? Bea Cukai kembali berdiri, namun gerbang negeri kini dijaga oleh sistem yang diciptakan dari krisis. Dan sejarah mencatat, pembekuan itu bukan akhir masalah, melainkan awal era kekuasaan baru yang lahir dari banjir duit.